Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb yang menyatukan hati-hati kita dengan cahaya iman dan kasih sayangnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita makna persaudaraan sejati bukan karena darah, warna kulit, atau kepentingan dunia, melainkan karena Allah dan untuk Allah. Saudara-saudaraku sekalian, di tengah dunia yang semakin individualis, semakin penuh persaingan dan kepentingan pribadi, Islam datang membawa pelita, ukhuwah, yaitu persaudaraan, sebuah ikatan yang tak lekang oleh waktu, tak lapuk oleh jarak, dan tak tergoyahkan oleh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu. Lihatlah, Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk menjadi baik secara pribadi, tetapi juga menjadikan kita penopang satu sama lain. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman, adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi nilainya. Ia tak bergantung pada status sosial, tidak tunduk pada hitungan materi, dan tidak pudar oleh ujian dunia. Saudaraku yang berbahagia, mari kita sejenak renungkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi salah satu yang paling indah adalah dipertemukan dengan orang-orang yang mencintai kita karena Allah. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ada keuntungan, tapi karena ingin melihat kita selamat dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mencintai bukan hanya dalam kata, tapi dalam doa, dalam perhatian, dalam pengorbanan. Bahkan kadang cinta itu hadir dalam diam, tanpa kata, tapi nyata dalam sikap. Saudara-saudara sekalian, jika kita melihat ke dalam sejarah, betapa mengagumkannya contoh-contoh ukhuwah di masa Rasulullah. Lihatlah kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka tidak hanya saling menyapa, tapi saling memberi, bahkan saling mendahulukan kebutuhan saudaranya meski diri mereka sendiri kekurangan. Sehingga Allah puji mereka dalam surah Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan mereka mengutamakan saudaranya atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga dalam kesusahan. Di zaman ini, adakah hati yang seperti itu masih ada? Adakah yang sanggup berkata, "Wahai saudaraku, jika engkau bahagia,
maka aku pun ikut tenang. Jika engkau terluka, hatiku pun turut berdarah. Saudaraku fillah, persaudaraan bukan tanpa ujian. Bahkan yang paling kuat pun bisa retak jika tidak dijaga. Tapi Islam memberi kita rambu-rambu untuk merawatnya. Yang pertama, husnuzon, yaitu berbaik sangka kepada saudara-saudara kita. Jangan mudah curiga. Jangan gampang menghakimi. Kadang setan hanya butuh satu celah kecil untuk menghancurkan tali ukhuwah, untuk menghancurkan tali persaudaraan. Kemudian yang kedua, saling memaafkan dan menutupi aib. Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, saling menasehati dengan lemah lembut. Teguran yang disampaikan dengan kasih sayang akan jauh lebih dalam menyentuh hati. Kemudian yang keempat, tidak menyebar aib dan keburukan saudaranya. Jangan biarkan lisan kita menjadi sebab rusaknya cinta dalam ukhuwah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, betapa indahnya jika setiap rumah dipenuhi persaudaraan, setiap masjid dipenuhi cinta, setiap komunitas saling menguatkan, maka umat ini akan menjadi umat yang kokoh. Persaudaraan bukan hanya tentang kita hari ini, tapi juga tentang doa-doa diam dari mereka yang pernah kita bantu, tentang amal-amal tersembunyi yang kita lakukan demi saudara kita. Maka jika hari ini kita hidup dalam cinta, semoga kelak kita juga dipertemukan di surga bersama orang-orang yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada suatu kaum yang bukan nabi, bukan juga syuhada, tapi para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Lalu beliau menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, tanpa hubungan darah dan bukan karena harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Allahu Akbar. Betapa mulianya orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Tak dikenal di dunia, tapi dicari-cari di akhirat. Saudaraku, jika engkau punya sahabat yang tak pernah lelah menasihatimu, peluklah dia. Jika engkau punya teman yang setia mendoakanmu tanpa engkau tahu, hargailah dia. Jika engkau pernah tersakiti oleh saudaramu, maafkanlah dia. Karena mungkin di balik maaf itu Allah bukakan pintu surga yang tak pernah engkau sangka. Mari kita jaga ukhuwah ini, bukan hanya di masjid, bukan hanya saat kajian, tapi dalam setiap detik kehidupan kita. Karena dunia ini sementara, tapi persaudaraan karena Allah itulah yang abadi selamanya. Barakallahu fikum.